Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai cara memperagakan iklan elektronik. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Kedua, menggunakan pengucapan yang jelas dan tidak mengguma. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan penonton. Yang kelima, tampil penuh percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang ketujuh, hafal naskah yang sudah dibuat. Maksudnya di sini, hafal naskah yang dibuat adalah anak-anak sebelumnya membuat naskah terlebih dahulu sebelum membuat iklannya. Habis itu dihafalkan, habis itu barulah iklan itu bisa dimulai, ya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang atau menampilkan iklan. Yang pertama, iklan harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran anak-anak. Iklan itu ditunjukkan untuk siapa? Untuk anak-anak atau orang dewasa atau orang lansia. Tuh. Yang kedua, memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Jadi, kita harus pintar-pintar memilih pemasangan iklan. Kalau di iklan elektronik itu di pagi hari atau siang atau malam gitu ya. Selanjutnya, membuat biaya perhitungan dengan teliti. Nah, ya, dalam sebuah kelompok pada umumnya terdapat keberagaman anggota. Nah, setiap anggota kelompok itu berbeda-beda kan. Nah, itu yang dinamakan keberagaman. Nah, perbedaan pendapat itu sangat mungkin terjadi pada kelompok. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi anak-anak. Nah, kegiatan atau bekerja dalam kelompok berbeda dengan bekerja sendiri. Masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan anak-anak. Nah, yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah kelebihan belajar mandiri. Ya, yang pertama, bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri. Itu kelebihannya. Yang kedua, hasil pekerjaan sesuai kemampuan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan sikap kemandirian. Nah, itu kelebihan. Kekurangannya belajar mandiri itu yang pertama, pekerjaan terasa lebih berat, ya kan? Pasti anak-anak mengalami kalau pekerjaan sendiri itu kadang males, berat gitu mengerjakannya. Yang kedua, pekerjaan tidak cepat selesai. Jadi kayak lama banget kok nggak selesai-selesai ya, seperti itu kan pasti. Yang ketiga, produktivitas pekerjaan sedikit. Jadi mengerjakannya itu kadang sedikit. Mengerjakan sesuatu, nggak bisa banyak. Yang keempat, mengurangi kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dengan orang lain. Nah, itu kelebihan dan kekurangan belajar mandiri. Selanjutnya yaitu kelebihan belajar atau bekerja kelompok. Yang pertama, kelebihannya pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, jadi kalau pekerjaannya berat atau tugas-tugasnya berat itu semakin ringan dikerjakan bersama-sama. Kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, jadi pekerjaan itu lebih cepat selesai, tidak lama. Selanjutnya, lebih banyak produktif karena banyak yang diselesaikan. Nah, kalau banyak orang kan
tugas-tugas yang diselesaikan tuh semakin cepat, semakin banyak, dan produktivitas untuk belajarnya itu semakin tinggi ya. Habis itu meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan toleransi tentunya. Selanjutnya, kekurangan bekerja atau belajar kelompok. Yang pertama, tidak semua pendapat dapat digunakan sebagai keputusan. Jadi, tidak semua pendapat itu bisa dimasukkan. Yang kedua, perbedaan pendapat dapat menyebabkan konflik gitu. Jadi seumpama si A sama si B itu beda pendapat, kadang itu ada konflik sedikit. Terus yang ketiga, jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa orang. Jadi kalau tidak kompak itu yang mengerjakan mungkin cuma si A saja, si B, si C, si D itu cuma main-main seperti itu. Nomor 4, adanya konflik akan mengganggu pekerjaan kelompok. Nah, di sini sama ada konflik. Si A sama si B itu bertengkar. Jadi kan tugasnya itu tidak cepat selesai. Malah lama selesainya. Seperti itu ya. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati. Ini gambar apa anak-anak? Nah, benar sekali. Gambar seorang yang lagi bekerja sama dalam membatik. Nah, kita akan melihat jenis-jenis beberapa jenis-jenis batik yang ada di Indonesia. Ada yang pertama, ada motifnya itu ada motif parang. Nah, motif parang itu seperti ini. Motif kawung, motif sawat, motif sidomukti, dan motif truntun. Nah, ini hanya beberapa motif saja ya anak-anak. Tapi motif yang ada di batik yang ada di Indonesia itu sangat beragam sekali. Ini hanya contoh sedikitnya saja, beberapanya. Nah, tugasnya adalah membuat iklan elektronik ya. Terserah itu mau membuat iklan produknya orang tuanya atau produk beli atau apa, itu terserah anak-anak. Nah, durasinya itu 1 menit minimal 1 menit, maksimal 5 menit ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini, dan jangan lupa dikumpulkan di Pak Agus ya, tugas membuat iklan elektroniknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.